kadangkala uang tidak ada masalah, tetapi karena mungkin di situ mentalitasnya yang harus diperbaiki, umpamanya sangat berpengaruh mentalitas. Atau juga mungkin juga ada hal-hal yang dari luar dan lain sebagainya. Ini diskusikan mana penyebab-penyebab yang sangat berpengaruh di situ. Setelah diketahui, 4, menyusun rencana penanggulangan, menetapkan sasaran. Jadi setelah diketahui mana persoalan yang harus dilakukan eksekusi di situ. Oh, sekarang persoalan disiplin. Mungkin yang harus dilakukan adalah persoalan disiplin. Ada persoalan kaitan dengan integritas, ya, atau persoalan kaitan dengan mungkin masalah-masalah yang terkait dengan apa yang ada di situ. Umpamanya persoalannya adalah kurang kondusif antar sesama guru di situ, saling mencurigai atau saling tidak percaya. Nah, jadi diambil di situ. Kalau umpamanya ada sesuatu masalah di situ, oh ini persoalannya bukan persoalan kaitan dengan masalah keuangan, masalah disiplin, tapi persoalan kaitan dengan hubungan human relation antara sesama guru. Nah, maka di situ kita akan menyusun rencana penanggulangannya. Bagaimana sekarang kalau itu terjadi di sekolahan, oh ini persoalan hubungan antara guru dengan guru. Berarti kan itu yang harus diselesaikan adalah bagaimana membangun komunikasi, menyelesaikan persoalan-persoalan yang kaitan dengan guru. Nah, jadi untuk yang plan ini ya ada 4 langkah. 4 langkah. Dan sebetulnya ketika 4 langkah ini, penanggulangan ini, bisa ditambah juga langkah-langkah lain. Setelah kita umpamanya diketahui penyebab-penyebabnya, kemudian menyusun rencana penanggulangannya, ini akan bagus kalau sudah ada rencana penanggulangannya, itu didiskusikan lagi. Ya. Diskusikan lagi bagaimana, apakah dengan cara-cara seperti ini, itu sudah efektif atau tidak. Artinya dalam plan ini bisa saja setelah Anda nomor 4 menyusun rencana penanggulangan ini, rencana itu kita didiskusikan. Kita mungkin bisa meminta pandangan-pandangan dari para ahli, apakah ini sudah pas atau tidak. Jadi bisa aja untuk P ini ditambah lagi, umpamanya ya. Atau mungkin umpamanya di P ini ada persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah kompetensi. Kompetensi umpamanya gini. Setelah kita ketahui bahwa oh ini orangnya memang kurang kompetensinya kurang. Kaitan dengan administrasi, kaitan dengan masalah keuangan umpamanya. Ini perlu persoalannya adalah kurang kemampuan dari SDM yang ada di situ. Maka di dalam P ini juga menyiapkan SDM-nya dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Sebelum kita ke D ya. D kan melaksanakan rencana tuh D itu. Nah, jadi kalau umpamanya yang itu masih bisa ditambah lagi dengan menyiapkan SDM-nya, melatihnya, atau mendiskusikan lagi pada pihak yang lain. Sebelum kita masuk ke siklus D, melaksanakan rencana itu. Jadi itu yang 4 ini bisa ditambah lagi sebetulnya ya. Tadi bisa menyiapkan dalam arti SDM-nya, bisa menyiapkan tadi apa kita mendiskusikan dengan yang lainnya, sehingga bisa saja dalam P itu bisa 4 langkah atau bisa 6 langkah juga gitu ya. Sebelum melaksanakan rencana itu. Jadi ada uji coba lah, melaksanakan rencana itu. Oke, ini yang siklus yang pertama. Ya, jadi berapa langkah? Ini 4, tetapi Anda bisa 5 atau 6 langkah tambahan tadi. Kalau terkait dengan SDM, mungkin perlu disiapkan SDM-nya, siapkan dulu ya sebelum masuk ke siklus D-nya itu. Oke, ada pertanyaan nggak yang siklus pertama P ini? Ya. Mohon maaf baru masuk Pak Direktur nih. Baru masuk ya. Nggak apa-apa yang sudah masuk, nggak ada pertanyaan nggak di sini? Ya, terima kasih.
Oke. Nah, setelah perencanaan itu matang, setelah disiapkan SDM-nya, dilatih atau juga didiskusikan bagaimana untuk menanggulanginya, maka masuk ke siklus D. Jadi siklus D langsung kita melaksanakan ya, D itu melaksanakan, langsung dieksekusi. Laksanakan apa yang harus dilakukan setelah Anda menyiapkan di siklus P tadi itu ya. Ada penyebab utamanya, ada persiapannya, dan ada bagaimana cara penanggulangannya. Setelah itu sudah matang, baru D dilaksanakan. Ya. Setelah dilaksanakan, PD masuk ke C, siklus C, penilaian hasil penanggulangan. Nah, masuk ke C ya. C itu tadi ada plan, D-nya do, yang C-nya cek. Kita cek lagi. Apakah yang dilaksanakan tadi itu sudah pas atau efektif atau tidak? Kita cek lagi. Ya. Karena mungkin pertama sudah oke, tapi dalam pelaksanaannya biasa di lapangan ada aja hal-hal yang kekurangan-kekurangannya yang perlu disempurnakan. Kita lakukan di situ penilaian hasil. Maka di situ ada kegiatan lain dalam penanggulangan hasil penanggulangan itu berupa perbaikan, ya, memperbaiki, corrective action namanya. Jadi dalam nomor 6 itu ada namanya corrective action, mengkoreksi terhadap hal-hal yang dilaksanakan tadi itu, dikoreksi. Apakah memang sudah pas atau tidak. Nah ini nomor 6 itu hasil penelitian ada corrective action ya, nomor 6 nih. Nah, kemudian setelah ada corrective action itu, maka 7 membuat standar. Kalau itu mungkin sudah bagus, kita standarisasikan. Standarisasikan ini menjadi platform, menjadi standar SOP yang harus dilaksanakan karena sudah di corrective action tadi ya, sudah diperbaiki, sudah disempurnakan, sudah ditambah sana sini sehingga menjadi sebuah model, membuat standar. Nah, standar inilah. Tetapi juga standar ini masuk ke siklus A ya, A itu adalah action. Jadi setelah dikoreksi itu kemudian masuk di A, action. Nah, setelah di A itu action itu tentu ada masalah-masalah baru, membuat lagi itu ya. Terus ya jadi muter situ, diperbaiki lagi, setelah A lagi, action lagi, mungkin ada masalah-masalah yang baru lagi. Kita perbaiki lagi, apa masalah utamanya? Kalau kemarin umpamanya masalah utamanya adalah hubungan antar sesama karyawan. Tetapi setelah itu baik, mungkin aja ada muncul masalah baru lagi. Mungkin ada masalah-masalah yang terkait dengan administrasi, kedisiplinan, dan sebagainya. Maka di sini ada memecahkan masalah berikutnya. Sudah bagus, ini kondisinya ada masalah baru lagi terus gitu ya. Diperbaiki, sehingga inilah yang disebut dengan continuous improvement, memperbaiki secara terus menerus. Jadi muter, sikl gitu terus. Jadi ada ada standarisasi, muncul masalah baru kita perbaiki, terus lagi kita membuat lagi apa masalah utamanya, kita rencanakan, kita laksanakan, kemudian penanggulangan terus lagi diperbaiki terus, sehingga setiap saat, setiap tahun atau setiap bulan, setiap hari itu tidak ada waktu selalu untuk memperbaiki dan perbaiki. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan pelaksanaan total quality management. Jadi selalu memperbaiki, tiada hari dan memperbaikan terus dengan sistem tadi, sikl tadi itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penanggulangan hasilnya itu ada di evaluasi, membuat standar, memecahkan masalah-masalah baru. Jadi ini adalah pelaksanaan dari total quality management secara terus-menerus. Ini hanya konsep Deming ya, jadi
semuanya di sekolah juga ada 8 rangka. Jadi di sekolah pun nanti kalau ada memperbaiki ya bukan berarti setelah ada masalah itu selesai semua, ada masalah baru kita perbaiki lagi terus, gitu perbaiki dan perbaiki. Karena sifatnya kalau total quality management adalah continuous improvement, terus menerus kita melakukan satu perbaikan-perbaikan. Oke, ini konsep Deming ada berapa? Ada 8 langkah, tetapi sebetulnya Anda juga bisa melakukan satu inovasi, tidak hanya 8 langkah, tapi mungkin juga bisa 10 langkah atau 11 langkah dan seterusnya. Tergantung dari situasi, tapi konsepnya seperti itu. Mana yang masuk dalam kategori plan, mana yang masuk dalam do, setelah do ya dilaksanakan, kemudian cek ya, cek, setelah cek ada perbaikan, action lagi, kemudian lagi plan lagi terus menerus sampai kepada perbaikan-perbaikan yang lebih sempurna lagi. Oke, sekarang itu sudah 8 langkah. Silahkan, mau ada yang tanya? Mohon maaf Pak Direktur, Ya. kalau ini yang namanya corrective action serupa tidak dengan evaluasi? Sama, ya penilaian kan? Ya, contohnya Ya, begini, ya, setiap tahun itu selalu ada rapat evaluasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Kabupaten Cirebon. Berarti itu seolah-olah memperbaiki kekurangan-kekurangan ketika pemberangkatan dan pemulangan, begitu. ya betul, betul. Jadi serupa Pak Direktur ya, antara corrective action dengan evaluasi. Ya. Nah, umpamanya evaluasi kan itu kan ngoreksi ya. Ngoreksi kan hasil dari evaluasi ya. Nah, nanti Betul, ada perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan-perbaikan itu menjadi standar lagi untuk yang akan datang kan gitu. Karena ada betul. kelemahan kemarin, umpamanya sekarang ada standar baru lagi. Terus gitu ya. Nanti kan ada membuat lagi standar baru lagi karena ada masalah-masalah yang berkembang gitu di lapangan. Ya, terima kasih Pak Direktur. Jadi begitu terus ya. Jadi tidak selalu apa yang direncanakan yang di plan itu di lapangan bisa selalu cocok gitu ya. Karena ada aja hal-hal yang di lapangan berkembang lain gitu. Betul, Maka betul, betul. perbaiki itu yang di 6 itu. Oke. Ya, terima Mana kasih. Oke, silakan Mali. Ya, persoalannya adalah kita membuat penilaian. Ya, penilaian. Corrective action. Nah, kita sering di kantor-kantor itu ya, ada rapat evaluasi atau rapat apalah gitu ya. Betul. Artinya, ya saya juga pernah melakukan itu gitu ya, dan pernah terjadi juga. Jadi antara tahun ke tahun ini masalahnya itu, ketika tahun depan, itu yang itu lagi masalahnya gitu ya. Ya itu. Berarti evaluasinya kan berarti kurang-kurang berhasil kalau begitu, Nah, Pak Direktur. evaluasinya benar. Evaluasinya benar. Cuman kan mestinya di E-nya itu loh. Yang aja jadi actionnya itu kan hasil koreksi itu apa? Nah, actionnya harus perbaikan kan, gitu mestinya kan Betul, itu. betul, Nah, betul. nah jadi Kecuali kalau yang dijumpai kesalahannya itu berbeda, itu ya beda lagi. memang ya itu berbeda. Nah ini seringkali kita tiap tahun rapat-rapat itu ya, di kantor itu evaluasi itu terjerumus pada lubang yang sama itu lagi Nah, gitu. betul, betul, betul. Nah itu persoalannya. Nah jadi yang namanya dalam pelaksanaan total quality management itu dari 10 kalau hari dalam correctionnya itu adalah ada 5 kesalahan, maka tahun depan itu sudah tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2 kesalahan itu gitu, kekurangan itu gitu. Jangan sampai kalau tahun ini adalah 5 kesalahan, tahun depan menjadi 6 dari 7. Nah, ini yang menjadi masalah gitu ya. Jadi umpamanya gini, kalau di sekolahnya ya. Umpamanya ini ya. Terjadi kelambatan bos semuanya ya. Umpamanya bos ya. Nah, kenapa lambat bos ini?
Mestinya kan ada diperbaiki. Tahun depan tuh kelambatan seperti itu kan tidak boleh terjadi lagi karena sudah diperbaiki kan itu ya. Diperbaiki. Tapi begitu datang tahun berikutnya, ya terlambat, ya itu masalahnya itu lagi gitu masalahnya itu. Nah, ya. Nah, ini dalam kaitan dengan total quality management itu harus diperbaiki gitu ya. Perbaiki tahun depan itu tidak boleh terjadi lagi kesalahan yang sama gitu ya. Kecuali ada persoalan-persoalan baru gitu. Ya. Jadi ini yang corrective action itu nomor 6 itu ya seperti itu gitu. Jadi kalau ada persoalan-persoalan baru gitu. Oke, silakan. Nah, yang nomor 7 membuat standar, ya ketika itu correction action membuat standar, ini juga tidak menjadi baku ketika ada persoalan-persoalan lain lagi, nanti standar itu bisa berubah lagi. Gitu ya. Tergantung dari situasinya. Jadi kalau umumnya kita bisa tentang persoalan kebijakan, analisis kebijakannya. Kenapa sih ini kok kebijakan berubah-berubah, bukan persoalan kebijakan berubah-berubah? Tergantung masalahnya berbeda. Jadi kebijakan itu waktu itu pas ya. Tetapi ketika nanti kebijakan ditetapkan sudah berubah lagi gitu ya. Maka harus ada kebijakan-kebijakan baru lagi. Jadi bukan persoalannya setiap orang itu kebijakan bisa berubah-ubah karena memang persoalan yang dihadapi bisa berubah masalahnya. Apalagi kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis sebenarnya. Ini persoalannya gitu ya. Nah, di sekolah atau di kantor itu jangan merasa dengan perubahan itu ya. Jangan semacam anti perubahan itu ya. Jangan sampai anti perubahan. Kalau memang di situ harus berubah ya harus berubah gitu ya. Itu masalahnya. Kadang-kadang ada keputusan itu 6 bulan harus berubah, nggak masalah ketika memang itu harus membuat perubahan itu. Gitu. Oke, silakan. Mana yang lain bisa tanya lagi? Ini kan terbatas nih, nanti ini kan paling tidak paling lama 40 menit nih masalahnya nih. Oke, ada pertanyaan lain? Untuk yang ini mungkin bisa lebih, Pak, dari 40 menit. Oke, silakan kalau gitu. Ada pertanyaan lain, silakan. Mana ibu-ibu? Oke, nanti kita coba kepada yang lainnya. Mana dong? Sama siapa? Mau bertanya, Pak? Oke, silakan. Halo? Ya, silakan. Halo? Ya, halo. Kalau di lembaga itu kan permasalahannya bermacam-macam. Ya, kompleks lah. Terus bagaimana cara kita menerapkan prinsip TQM itu dalam menyelesaikan masalah? Tadi itu kan masalahnya banyak gitu. Apakah prioritas atau bagaimana? Terima kasih. Tadi itu kan sudah disampaikan ya. Jadi dari sekian banyak itu kita membuat fishbone. Fishbone. Anaknya hilang, video aninya. Suaranya tangkap? Kalau Papa kan absen dulu bisa nggak ya? Halo. Ini. Tapi absen dulu bisa nggak?
absen kantor. Adanya di WA. Ya ditutup dulu aja Mas, nggak apa-apa. Ya di WA ditutup dulu aja, nanti Bapak nyambung lagi gitu, absen dulu nggak apa-apa. Mana WA-nya? Hah? Halo? Ya, Bisa putus-putus punya saya. Ya, di mana? Lanjut Pak, lanjut penjelasannya gitu. lanjut ya. Halo, ya. Ya, Oke. Eh, tadi kan kalau bicara masalahnya banyak, itu kan tadi ada fishbone ya. Ada masalah utama, ada masalah-masalah yang kecil yang mengandung mengacu ke sana. Bentar ya. Ini yang lain ya. Ada yang masalah utama ya, ada yang masalah-masalah yang tadi kan harus masalah utamanya yang mana. Nanti kalau umpamanya ini ada masalah, tapi kan tetap ada masalah utama, mana masalah yang paling besar. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau umpamanya kita melihat di rumah itu ini bocor, mana yang menjadi sumber bocor yang utama itu gitu. Ada gejala-gejalanya seperti sakit, panas, itu kan hanya gejala saja. Tapi ada yang pokoknya dari mana ini? Oh, ini infeksi. Nah, ini harus diperbaiki yang infeksi itu. Jadi sebetulnya kalau terjadi masalah itu tadi ada masalah yang pokok, ada masalah yang tambahan yang menjadi katakanlah menunjang terhadap masalah-masalah pokok itu. Umpamanya sekarang di sekolah itu tidak terjadi umpamanya tidak harmonis, tidak kondusif. Ini masalahnya apa? Apakah hubungan antara guru dengan guru atau dan sebagainya? Ternyata di ujung-ujungnya ditelusuri persoalannya adalah kebijakan. Oh, kebijakan ini yang menjadi sumber utama kekisruhan di dalam persoalan-persoalan di sekolahan ini. Maka yang harus diperbaiki adalah kebijakannya, gitu ya. Jadi harus dicari sumber utamanya. Kira-kira begitu Pak ya. Nah, ini kita akan lanjut kepada satu slide lagi. Ada 3 dimensi ya, 3 yang terpadu dalam 3 dimensi. Pertama dimensi proses. Kepemimpinan yang kuat. Nah, ini harus kuat pemimpinannya. Strong leader. PBM apa? PBM. Proses belajar mengajar. Oke. Yang efektif. Kalau sekolahan ya. Efektif. Akuntabilitas. Apa akuntabilitas? Akuntabel apa? Dapat diukur, Pak. Ya. Tanggung jawab ya. Ya. Tanggung jawab dapat diukur. Memiliki budaya mutu. Jadi memang di sekolah itu bukan hanya sekedar asal terlaksana gitu ya, tapi harus memiliki budaya mutu. Umpamanya di pasca ya, di BBC, saya harus memiliki budaya mutu. Jangan sampai banyak sekali mahasiswa yang penting sekarang kita dapat ijazah. Kuliah ya asal penting datang sebentar, ikut UAS, UTS, itu orang sudah tidak punya budaya mutu. Tapi budaya mutu itu kan harus bagaimana namanya mutu itu gitu ya, kualitas itu ya.
Jangan Ya. sampai punya pikiran yang penting sekarang ini ya datang kampus, ya ngobrol-ngobrol, sudah pulang, yang penting dapat ijazah, seminar pun yang penting datang, ngobrol di belakang gitu ya. Nah itu kan tidak punya budaya mutu gitu ya. Atau ngajar pun juga asal datang, ngajar, selesai memenuhi kewajiban. Nah ini bukan budaya mutu, tapi memang dimensi proses itu dia harus mempunyai budaya mutu gitu ya. Budaya mutu. Nah ini kadang-kadang saya dibenturkan di sini masalahnya nih. Umpamanya mahasiswa datang ke saya konsultasi, udah Pak, saya ini udah tua nih Pak lah, yang penting saya ini ikut-ikutan, udahlah daftar aja Pak, gitu ya. Yang penting ada, nah kan repot nih kali ini. Alasan bahwa saya ini udah tua nih Pak lah, katanya nih saya nggak bisa mikir lagi. Nah kalau sudah begitu kan tidak ada budaya mutu, tapi budaya mutu bagaimana berusaha. Nah ini, jadi kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat itu ya tadi itu ya. Tadi pagi itu ada Parukmana tuh, pagi-pagi Parukmana itu mestinya seminar 3 orang. Yang satu lagi, ini nggak layak nih, udah cancel gitu. Jadi saya cancel, jadi tidak 3 orang, 2 orang aja. Nangis-nangis, ya udah nih perbaiki lagi kita, gitu aja. Nah jadi memang harus agak sedikit tegaan juga nanti gitu ya, kalau bicara mutu gitu ya. Jadi namanya udah daftar, kemudian koreksi, wah ini belum layak. Daripada Anda nanti tidak lulus, perbaiki. Jadi harus ada ketegangan. Nah ini ada budaya mutu. Ya ini dimensi proses. Jadi pemilihan yang kuat, strong leader, gitu ya. Proses belajar yang efektif, akuntabilitasnya tinggi, memiliki budaya. Nah ini dimensi proses kalau memang kita mau melaksanakan PKM. Kalau kepemimpinannya tidak kuat, nggak bisa itu ya. Kemudian dimensi pekerjaan. Dimensi setiap pekerjaan dilakukan tanpa kesalahan. Harus paling tidak kita sudah tidak punya kesalahan. Kalau toh ada kesalahan, maka kesalahan itu jangan diulang yang salah. Itu ya, hari ini umpamanya kita salahnya 2, besok tinggal 1, kemudian sampai kepada 0 defect. Kemudian dimensi personalia. Setiap person bertanggung jawab di dalam setiap pekerjaan. Jadi masing-masing kan sudah punya tanggung jawab pekerjaannya. Kepala sekolah bagaimana, wakil kurikulum bagaimana, kemudian bagian ini sudah ada masing-masing sudah mempunyai tanggung jawab. Nah, semuanya setiap person itu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing. Nah ini 3 dimensi manajemen itu ini harus begitu. Jadi setiap orang tanggung jawab terhadap pekerjaannya, kemudian juga dilakukan tanpa kesalahan, ya diusahakan tanpa kesalahan. Kalau tuh ada kesalahan kita perbaiki kesalahan itu, kemudian tadi mempunyai budaya mutu. Nah inilah ada 3 dimensi dalam pelaksanaan total quality management ini. Oke, kita sudah 45 menit. Ya, terima kasih. Nah, ini kuliah yang keberapa nih yang ini sekarang nih? Ini ke-11, Pak. Oh, 11 ya? Ke-11. Masih ada lagi dong kalau gitu? Masih. Masih, berarti kan masih ada 3 kali lagi lah, ya 3 kali lagi lah. Betul. Nah, 3 kali lagi untuk Pak. nanti lanjutkan lagi. Jadi tolonglah teman-teman ini kita kuliah sambil dari rumah masing-masing gitu, tidak usah pergi ke kampus gitu, enak malahan itu ya. Nah, Enak banget Pak ini. Tidak kena macet, jadi tinggal hanya siapin kuotanya aja di rumah gitu. ya siap. Makan pisang goreng juga bisa di rumah gitu ya. Benar Pak. Majalengka lumayan Pak ke Cirebon.
makanya nih kita ilmu dapat ya tanpa kita harus pergi jauh-jauh kan gitu ya. Hanya sekedar Ya. kita menyisakan waktu sedikit gitu, kemudian kita pasang laptop, langsung bergabung, udah dapat itu. Ini yang kelas bergunu ya? Iya Pak. Iya Pak. Ada pula yang reguler Pak Direktur. Ya gimana? Yang reguler juga ada. Jadi campur, ada yang pegunu, ada yang reguler. Oh yang ini sekarang nih, ya. Oh iya. Yang ini yang kelasnya Pak ini ya, Pak saya yang pakai sarungan ya? Iya. Iya, Iya, betul. Pak. Nah, Pak siapa tuh namanya? itu yang Japar, Pak Japar Sodik. Sodik pakai Kelas Pak Jafar nih. Mana Pak Jafar? Iya, Japar. Ya, kemana itu? Belum gabung. nongol nih, Pak. Belum datang itu. Iya, belum. Itu kelas itu kan paling aktif mestinya nih. Ini ada berapa orang sekarang yang ikut sini nih? Ada 11 atau berapa nih? 14. Biasanya Kalau paling aktif. tadi yang 14 di room. Oh, pas ya? Bagus. 14. Paling aktif padahal itu nih kelas ini. Udah bagus 14 nih, separohnya lah ini. Oke lah, jadi kita ketemu sekarang ya sebentar ini, tapi alhamdulillah kita bisa ketemu setelah lebaran ini. Nanti kita masih punya kesempatan berapa kali ketemu lagi. Tolong teman-temannya kita sisakan waktu 1 jam lah gitu ya untuk bisa ngobrol melalui Zoom, melalui online lah gitu ya. Kita kan enak juga sambil seperti kita di kelas aja nih kan gitu ya, bisa komunikasi, bisa interaktif gitu ya. Iya. Materi kita sajikan bisa kelihatan juga gitu di situ gitu ya. Pokoknya seperti di kelas juga lah gitu enak. Oke, ada yang lain silakan. Faruk mana? Faruk? Iya, Pak. Ya, mungkin untuk sekarang sementara sampai di sini dulu ya. Nih 12 slide nih ya. Hampir 5 menit lebih ya. Kemudian kita masih ada kesempatan lagi ya minggu depan ya? Masih, Pak. Masih. Masih. Oke, Masih, kalau masih, gitu kita lagi dengan materi yang lain dan nanti saling berhubungan dengan materi-materi yang sudah dilaksanakan ini. Tolong teman-temannya diinformasikan supaya tidak ketinggalan juga gitu ya informasi-informasinya. Iya tuh, Pak Trisna tuh. Masing-masing kan gampang lah gitu ya. Ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih dulu untuk tahap sekarang ini. Insya Ya, Allah sama-sama. depan kita akan ketemu lagi. Sekian, sekali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.